ibu dihargai. Oleh karena itu, yang kenapa orang menghargai ibu? Sebanyak 203 orang dilantik dan diambil sumpah jabatan fungsional guru pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir. Pelantikan dilaksanakan dalam 3 sesi dengan mengikuti aturan protokol kesehatan. Pelantikan tenaga fungsional guru tersebut dilaksanakan di Aula lantai 3 Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir, Jalan Purna MTQ, Komplek Perkantoran Batu 6, Bagan Siagapi, Kamis 06 Agustus 2020. Dijelaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rokan Hilir HM Nur Hidayat SH.MH bahwa memang ada rencana pelaksanaan pelantikan di lapangan depan kantor dinas agar memenuhi sekaligus semuanya dilantik. Namun karena mengingat keadaan cuaca dan berbagai hal, maka dilaksanakan saja dalam 3 seksi. Di antaranya sesi pertama jam 09.00 waktu Indonesia bagian Barat, kemudian sesi kedua jam 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan selanjutnya sesi ketiga jam 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pelantikan ini memang pertama dilaksanakan terhadap fungsional guru karena sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017. Dalam PP tersebut disebutkan guru PNS bisa menjadi pejabat fungsional apabila memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK yang merupakan nomor induk bagi seorang pendidik atau tenaga kependidikan. Kata Kadisdikbud Rokan Hilir ini, sebelum tahun 1989, guru bukan merupakan jabatan fungsional ataupun struktural. Pangkatnya dibatasi hanya sampai golongan 3D. Hanya kepala sekolah yang bisa mencapai pangkat 4A karena jabatannya disetarakan dengan eselon 4D. Kemudian muncul keputusan Menpan nomor 26 tahun 1989 yang mengubah jabatan guru menjadi jabatan fungsional. Peraturan tersebut direvisi menjadi keputusan Menpan nomor 84 tahun 1993. Selanjutnya, karena mengikuti Undang-Undang Otonomi Daerah, peraturan itu dirubah menjadi Permenpan dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009. Jadi Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 itu bukan Permenpan yang pertama. Dasarnya peraturan mengenai guru sebagai jabatan fungsional dilahirkan sejak tahun 1989. Melaksanakan ketentuan dari pasal 67 peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS pada pengangkatan pertama sebagai tenaga fungsional guru, mereka harus dilantik dan diambil sumpahnya. Jelas Kadisdikbud Rokan Hilir HM Nur Hidayat ini mengatakan. Makin banyak uang, makin banyak masalah. Jadi oleh karena itu mari sama-sama kita merasa mensyukuri apa yang ada. Karena masing-masing itu menyatakan siapa yang syukur dengan apa yang ada pasti akan ditambah dari nikmatnya. Ya kan? Guru dan 203 nanti 3 sesi. ya. Pertama, kenapa 3 sesi? Karena tempat ruangan ini kecil. Kita sudah dicoba jarak 1 meter sehingga ini bisa dibagi 3 ya. Kalau memang 203 ini ruangnya sangat kecil, jadi tak mungkin bisa sekaligus. Memang ada kemarin rencana usulan kita buat aja di lapangan, Pak, jadi bisa sekali jalan. Tapi karena memang kami berpikir ketika nanti kalau pagi-pagi tak masalah begitu. Tapi kalau sudah mungkin agak ke siang atau lagi menunggu ramai, panas, kasihan ibu, ya. Makanya kami buatlah di sini 3 sesi. Kami mohon pengertian kemarin sama karyawannya, kita bersedia. Nanti kita buat pertama jadwal jam 10, jam 9, kemudian jam 10.30, terakhir jam 2 siang di tempat ini. Jadi kami juga buat 3 sesi, sudah 200 dibagi 203 tadi. Nah, ini barangkali pertama karena memang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil bahwa seluruh jabatan fungsional ini wajib dilantik. Pasal 87 seluruh jabatan fungsional ini wajib dilantik, apakah itu jabatan fungsional guru atau fungsional lainnya.
Namun di Rohit ada jabatan auditor, ada jabatan dinas kesehatan barangkali. Tapi kami di dinas pendidikan khusus guru kami lakukan hari ini pelantikannya. Karena memang ini merupakan syarat ketika mereka nanti untuk proses selanjutnya naik pangkat segala macam. Oleh karena itu dari awal kita jalankan dan nanti memudahkan bapak kita nanti dalam menyelesaikan pangkat dan tugasnya untuk kedepannya. Pesan. Kami berharap kiranya kepada Bapak Ibu guru yang setelah dilantik atau mungkin siapapun yang menjabat saat sebagai guru harus menghargai jabatan ini. Artinya dia harus memang jabatan di guru ini kan beda, luar biasa sebenarnya. Jabatan ini melekat di diri dia sampai kapanpun. Ya tadi saya sampaikan tidak ada mantan guru. Tidak pensiun pun dia jadi guru, ketika jumpa di jalan kita bilang juga bapak guru kita. Meskipun dia mungkin pernah sudah menjabatnya, tapi kita tetap memanggilnya guru. Jadi karena itu penghargaan seorang guru ini sangat tinggi. Oleh karena itu memang Bapak Ibu yang tadi dilantik, kami berpesan hargailah jabatan yang sudah melekat pada diri masing-masing. Jangan lagi ada berpikiran nih mau pindah ke sini, kita kurang dulu beragam diri. Dapat pangkat mau pindah, mau masuk ke dinas, ya kan? Oleh karena itu sudah ada masing-masing kelompoknya, kemampuannya juga berbeda-beda. Karena kita memaham guru, lanjutkanlah mencerdaskan kehidupan bangsa. Apalagi di saat sekarang ini memang kita juga guru harus bisa berinovasi. Karena memang kita tidak bisa belajar tatap muka, kita belajar secara daring, tapi memang permasalahannya banyak dari ini dan kondisi daerah. Jadi kalau diselesaikan kita bahas di sini dan memang dengan itu masing-masing guru bisa memahami lah situasi dan kondisi. Demikian dari media Indonesia 1.id, Andi Gunawan Riotalo melaporkan. Jangan dipaksakan juga. Jadi ada beberapa langkah dalam aturan itu